السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالصيام في شهر رمضان وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكرام وعلى آله وصحبه ذوي العرفان. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. الآية. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang salat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sembari kita meniat i'tikaf di masjid yang kita muliakan ini, kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan sampai hari 20 kita bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan, di mana begitu banyak sahabat, keluarga, saudara kita yang mereka kadangkala berasumsi akan mampu mengantarkan Ramadan hingga sempurna, tetapi Allah menakdirkan dengan hal yang lain. Allah cabut nyawa mereka sebelum berjumpa mereka dengan hari raya Aidil Fitri. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan setiap waktu kepada seorang manusia pilihan, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup segala nabi-nabi dan rasul, la nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya, dan beliau menjadi figur sentral dalam kehidupan kita, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama, guru kita bersama, imam syekh masjid yang baru saja memimpin prosesi solat subuh berjamaah, dan inilah suasana yang paling digalakkan oleh Rasulullah. Yang kami hormati seluruh BKM, pengurus masjid yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, seluruh jamaah yang insyaAllah kita doakan semuanya kita akan menjadi manusia yang mendapatkan label masuk dalam surga. Jamaah sekalian, mengisi waktu subuh sambil kita menunggu waktu syuruk, marilah kita mentadabbur semua firman Allah Ta'ala menyangkut dengan kelebihan bulan suci Ramadan, yakni Allah berikan satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita mungkin tidak akan bercerita tentang spesifiknya malam Lailatul Qadar, tetapi pada subuh ini lebih ke refleksi bagaimana momentum Ramadan itu dimaknai oleh setiap manusia dimanapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Yang perlu kita pahami bersama jamaah sekalian, Ramadan ini tak ubahnya seperti sebuah perlombaan. Ramadan ini tak ubahnya seperti sebuah turnamen. Ramadan ini tak ubahnya seperti sebuah kompetisi, di mana pada awal mula startnya, awal mula pendahuluannya pada malam-malam pertama, itu sangat banyak orang-orang yang kadangkala dulu tidak pernah nampak wajahnya ke masjid, dulu tidak pernah singgah mereka ke masjid, dulu tidak pernah mereka bergabung dalam saf-saf jamaah di masjid,
Tetapi pada awal-awal Ramadan, mereka yang dulu asing, mereka yang dulu terisolir dari masjid, pada awal Ramadan mereka juga hadir untuk beribadah. Kenapa itu bisa terjadi? Tak ubahnya seperti sebuah kompetisi, seperti sebuah turnamen, di mana pada awal mula diadakan perlombaan kompetisi tersebut, akan banyak kelompok-kelompok yang bersaing, akan banyak kelompok-kelompok yang bertanding, akan banyak kelompok-kelompok yang mereka mengeluarkan kemampuannya pada awal waktu, dan itu disebut dengan namanya babak penyisihan. Kapan baru berkurang? Pada etapa berikutnya, menjelang tahapan kedua, langkah berikutnya, masuk dalam tahapan semifinal, akan ada orang-orang yang berguguran. Yang dulu tidak pernah ke masjid, hanya di permulaan Ramadan saja mereka hadir ke masjid, tidak bertahan lama, barang kurang lebih 10 malam hanya betah di masjid. Setelahnya mereka akan kembali dengan aktivitas sebelumnya. Kenapa? Karena orang yang termasuk dalam kategori penyisihan. Berikutnya orang-orang yang punya pandangan iman, orang-orang yang sudah ilmu sedikit, punya ilmu sedikit, mereka akan naik tingkatannya, masuk ke babak semifinal. 10 pertengahan belum ada godaan, 20 Ramadan belum ada cobaan, tapi menyangkut dengan 10 terakhir, hadir cobaan yang maha hebat, hadir cobaan untuk seorang kepala keluarga. Ayah, kita jangan lagi ke masjid. Kenapa, Mak? Anak belum belanja baju. Yang selanjutnya sangat banyak aktivitas yang perlu kita tuntaskan. Masjid sudah 20 malam kita singgah. Orang tersebut kadangkala tidak mampu meneruskan Ramadan sampai akhir. Itulah orang-orang yang masuk dalam babak final. Namun sayangnya mereka tidak bisa membungkus diri menjadi para juara. Lantas siapa yang akan menjadi para juara, Ustaz? Orang-orang yang masih istiqamah hatinya, tidak pernah tergerak barang satu hasta pun untuk meninggalkan masjid sampai malam hari raya takbir hari raya Aidil Fitri berkumandang. Mau hujan dia tetap ke masjid, mau lapar dia tetap ke masjid, mau kondisi tubuhnya tidak enak dia tetap ke masjid. Kenapa? Karena Ramadan merupakan sebuah bulan yang memang tidak didapatkan dalam bulan-bulan yang lain keistimewaannya. Soalnya jamaah sekalian, yang kita nyawa mendung, yang manteng inse hati tadu masjid, yang muate pegah le urung hek dat semayang tarawih, itanya mulheplu nak merakajit tidak terasa. Bagaimana implementasi sahabat dalam beribadah dulu? Jamun wate sahabat gesemayang tarawihnya beda-beda versi. Nah yang kadang-kala wate gesembahyang gebaca ayat panjang-panjang. Tapi wate panjang gebaca ayat, makin gebaca makin tenang. Leh 2 rakaat solat, ada je bergebudah dalam gelanjut 2 rakaat. Sebegitu dahsyatnya keikhlasan para sahabat beribadah untuk menyembah Tuhannya, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Siapa ini? Orang-orang yang akan mampu menuju ke dalam babak final nantinya. Jamaah sekalian, untuk sipluk malam terakhir Ramadan, di sini banyak orang yang mulai menyerah. Padahal Allah menjanjikan dalam Al-Quran akan terdapat satu malam, wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar yang kita perdapatkannya dalam 10 terakhir disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksudnya, Ustaz? Disampaikan oleh Imam Al-Bughawi, Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Muhalli dalam tafsirnya, makna lebih baik daripada 1000 bulan. Andai kata ada orang yang beramal saleh pada malam Lailatul Qadar, lebih baik dibandingkan 1000 bulan yang mana dia hidup tidak beramal di dalamnya. Mindset asumsi yang kadang-kala sering salah.
orang anggap malam Lailatul Qadar itu didapatkan saja. Ya jinguk patah nak lepi malam-malamnya, naik sujud bak kaya malamnya, sedangkan ibadah tidak pernah. Tetapi kuncinya adalah wal amalu fal amal salih fiha khairun minhu. Amal soleh yang ditunggu dalam malam-malam Lailatul Qadar, itulah yang membuat kita lebih baik daripada 1000 bulan. Kan malam Lailatul Qadar singgah bak kedai kopi menjaga sampai tahu. Watai tanyang le urang pakan hanana long prek malam Lailatul Qadar. Tapi apa aktivitas yang kita lakukan? Pegah bah kegop dari mulai Banda Aceh sampai tu Aceh Tamiang, tahu 4-6 nama orang. Apakah itu menjadi khairun min alfi syahr? Tidak. Tetapi amalan baik yang kita kerjakan, amalan saleh yang kita lakukan dalam 10 terakhir, itulah yang memposisikan kita di hadapan Allah. Manusia tersebut lebih baik hidup mereka daripada 1000 bulan. Dengan tentuan jamaah sekalian, masa Nabi Allah Musa bin Salah Nasidraw, orang bernama Hizqil. Hidup Hizqil 80 tahun. Beribadah lagi ajaran yang diperintah oleh Nabi Musa. Beliau sangat luar biasa taatnya. Tetapi masa jamun wate syariat Nabi Musa hanya gejuk malam Lailatul Qadar. Sehingga kepada perbandingan dalam masa zaman Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, nasidra umat Muhammad yang ibadah, beramal saleh dalam bulan Ramadan terdapat pada malam Lailatul Qadar lebih baik daripada hidup Hizqil 83 tahun. Dia beribadah di dalamnya, tetapi tidak ada apa-apa kalau dibandingkan dengan ibadah umat Muhammad. Sebegitu dahsyatnya. Makanya malam-malam terakhir Ramadan lebih-lebih seperti di masjid kita di Babul Huda ini, adanya i'tikaf, baik itu i'tikaf secara pribadi ataupun berjamaah, hadir ke masjid untuk beribadah. Siapa tahu dalam duduk kita di masjid, datang malam Lailatul Qadar, sedang kita baca Quran, sedang kita zikir, sedang kita solat tahajud, solat qiyamul lail, sedang kita mendekatkan diri kepada Allah. Allah memberikan satu malam yang mana lebih baik daripada hidup 83 tahun Hizqil. Semoga kita mendapatkannya jemaah sekalian. Lantas bagaimana konsepnya Ustaz sebagai penutup? Cara ji urung syi'lun. Malam-malam Ramadan nila kaidin bak keluarga untuk bek newo rumah nusinggah ke masjid. Cukup le masjid-masjid di Luk Semawe yang mereka mengadakan i'tikaf berjamaah. Tidak hanya memberikan tempat, tetapi memfasilitasi semua orang untuk bisa sahur bersama. Sedemikian rupa dibungkus supaya kita bisa beribadah. Kenapa kita memilih untuk tidur di rumah? Sedangkan tonuke mesti nak tanya ku Taufik ron udip tonuke hana mampu dah jawab. Nak tanya mandum dah terbit dari masjid pekarangan Masjid Babul Huda ini. Belum tentu kita bisa menjamin ke depan kita bisa hidup. Suatu cip tipluk malam tu yang tersisa ini adalah malam-malam terakhir yang kita diberikan peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar, sedangkan ke depan belum tentu kita mendapatkannya. Ada contoh Ustaz, Abati Buluh Belang Arah, almarhum Allah yarham. Malam Senin, urus Senin ronnya nawa Allah Ta'ala. Malam Senin, mantang semayang tarawih. Kita paham bersama bahawa Abati itu punya penyakit yang memang bermasalah kakinya. Beliau agak capek untuk berdiri. Tetapi solat tarawihnya sempurna 20 rakaat. Solat witirnya disempurnakan 11 rakaat. Orang yang kurang sehat, berdirinya harus dibantu. Tetapi karena sudah dapat ruh ibadah dalam jiwanya, malam menjelang beliau meninggal dunia, masih solat tarawih dan tutup dengan witir 11 rakaat. Kita masih sehat jemaah sekalian. Tubuh kita masih tegap, finansial kita masih cukup, segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak pernah berkurang. Kenapa kita enggan untuk singgah ke masjid?
Maka pergunakan waktu akhir Ramadan ini sebagai momentum untuk kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana tubuh kita akan diklaim oleh Allah Ta'ala sebagai umat terbaik, yakni umat Muhammad yang beramal saleh dalam bulan-bulan Ramadan akhir. Nabi Muhammad tidak lagi mengenal tempat tidurnya menjelang akhir Ramadan. Saat dicari oleh Siti Aisyah, beliau tidak berada di rumah. Ditanyakan kepada istri yang lain, beliau tidak ada di rumah. Di mana Nabi berdiam diri menjelang akhir Ramadan? Beliau menghadap dengan Rabbnya dalam masjid beriktikaf untuk menyembah Allah. Sangat banyak aktivitas yang bisa kita kerjakan dalam akhir-akhir bulan Ramadan ini. Oh Ustaz, kami kerja 10 terakhir. Kalau bisa kita izin kepada atasan, izinlah, karena 10 terakhir ini merupakan momentum yang sakral, yang mana di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita, karena kami akan bergerak untuk mengisi kajian berikutnya di Batupat. InsyaAllah di lain waktu kita akan berjumpa kembali sebagai konklusi dan kesimpulan perjumpaan kita pada subuh yang bermulia ini. Yang pertama sekali, memang sudah qadarullah ataupun kodrat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Fenomena yang terjadi di kalangan kita adalah semakin hari orang akan semakin berkurang daripada saf jamaah, khusus dalam bulan Ramadan. Karena memang sudah seperti itu diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita untuk menyeleksi siapakah mereka yang punya kapasitas untuk masuk dalam babak final memenangkan turnamen Ramadan. Yang selanjutnya, bagaimana kita menyikapi 10 terakhir. Allah berikan satu malam yang dirahasiakan. Malam tersebut dirahasiakan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa dirahasiakan Ustaz? Supaya kita memiliki ghirrah untuk beribadah tanpa mengenal ruang dan waktu. Seandainya Allah memberikan waktu yang tepat, malam Lailatul Qadar tepatnya pada malam 21, pada jam 3, semua orang akan hadir ke masjid, tidak lagi dibarengi dengan keikhlasan. Tapi saat Allah merahasiakan malam tersebut, orang-orang yang ikhlaslah yang akan mendapatkannya dan yang akan mencarinya. Yang selanjutnya, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang sangat hebat. Kita beramal saleh di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Bahkan seorang umat Nabi Musa terkalahkan dengan ibadah umat Muhammad yang terdapat dalam malam Lailatul Qadar. Semoga semuanya kita yang berada di bawah masjid ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kondisi kita sedang beribadah kepada Allah, khusus dalam bulan Ramadan ini, yang mana Ramadan ke depan kita belum tentu bisa memastikannya. Mudah-mudahan bermanfaat jemaah sekalian. Hasbunallah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.